Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Abdillah Saputra Sinaga, Aida Arifah Nur, Hija Iyana Borusembiring, dan Yusri Liana. Dengan dosen pembimbing, Miswanto SPD MPD. Kali ini kami akan membahas peran guru dalam pembelajaran daring. Nah, setelah munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di belajar mengajar di sekolah harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Nah, dengan begitu, menjadi tantangan baru bagi guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran, agar siswa tidak mudah jenuh dan bosan, serta dapat berkonsentrasi meskipun belajar di rumah masing-masing. Guru harus mampu menyampaikan pembelajaran menggunakan berbagai metode pengajar untuk mendukung pembelajaran daring ini loh. Berikut ini ada tips untuk menjadi guru yang kreatif. Yang pertama, berpikir inovatif. Jiwa yang kreatif terlahir dari sebuah pemikiran guru yang selalu ingin berinovasi. Yang kedua, percaya diri. Kepercayaan diri seseorang maka dapat dilihat dari sikap dan penampilan perilakunya. Yang ketiga, tidak gaptek. Memiliki kreasi terbaru yang bersifat inovasi dalam mengembangkan model pembelajaran adalah guru yang kreatif. Yang keempat, materi pelajaran yang diberikan menjadi mudah dimengerti. Guru yang berkemampuan variatif dalam menyajikan materi pelajaran adalah guru yang kreatif. Selanjutnya, yang kelima, cerdas dalam menemukan talenta anak didiknya. Guru kreatif berusaha untuk memanfaatkan dan mengembangkan talenta anak didiknya. Yang keenam, kooperatif. Guru kreatif harus bisa bekerja sama dengan sesama guru, anak didik, kepala sekolah, dan pihak yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketujuh adalah pandai memanfaatkan apa yang ada. Guru pandai memanfaatkan sesuatu yang kurang bermanfaat menjadi sarana belajar yang menarik. Yang kedelapan, bisa menerima kritik. Menerima dan menjadikan kritik adalah menjadi sesuatu yang positif merupakan evaluasi diri dalam mengajar. Yang kesembilan, menjadi panutan bagi rekan sesama guru. Guru adalah contoh teladan yang sangat penting dalam pertumbuhan anak didik. Guru adalah orang yang pertama sesudah orang tua yang mempengaruhi pembinaan kepribadian anak didik. Dan yang terakhir adalah taat beribadah. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk bentuk kecerdasan spiritual. Jadi, seorang pendidik harus mengajarkan nilai spiritual. Nah, selain yang sudah dijelaskan sebelumnya, agar guru lebih kreatif dan inovatif, dapat dilakukan dengan cara metode pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, project-based learning. Metode project-based learning ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Project-based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Menurut Kemendikbud, metode project-based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil ataupun mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua, daring metode. Untuk mensiasati ketidakkondisipan di situasi seperti saat ini, metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Dilansir dari kumparan Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik.
Seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Yang ketiga, luring metode. Luring yang dimaksud pada mode pembelajaran ini yaitu pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. 4. Home visit method. Seperti halnya metode yang lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, mengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Metode ini sangat pas untuk pelajar yang kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang mewadahi. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik, karena materi pembelajaran dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik. 5. Integrate kurikulum. Pembelajaran akan lebih efektif bila merujuk pada project base, yang mana setiap kelas akan diberikan project yang relevan dengan mata pelajaran yang terkait. Metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan project, dosen lain juga diberikan kesempatan untuk mengadakan tim teaching dengan dosen pada mata kuliah lainnya. Integrate kurikulum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah, karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi, pelaksanaan integrate kurikulum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. 6. Balanced learning. Metode balanced learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka, yaitu melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode balanced learning adalah salah satu metode yang dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Nah, itulah beberapa tips menjadi guru yang kreatif dan inovatif dan beberapa metode belajar yang dapat digunakan di masa pandemi ini. Semoga dari yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih teman-teman.